Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita melanjutkan kembali diskusi rutin kita. Pada subuh ini atau pagi ini adalah edisi kelima. Dan insya Allah setiap minggu setelah pada subuh kita akan lanjutkan ke depan dengan tema-tema yang tentunya disesuaikan dengan situasi. Dan pada hari ini seperti di undangan bahwa kita lebih khusus untuk membicarakan mengenai Al-Markas dan juga visi religius almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Saya kira kita tahu semua bahwa 20 tahun yang lalu beliau wafat, dan pada hari ini yang peringatan yang ke-20 kalinya. Dan sebelum kita memulai, seperti biasa, karena ini agak khusus, ada panitianya dan ada beberapa rangkaian kegiatan dari haul ini, haulnya Pak Yusuf. Dengan demikian saya mengundang Ketua Panitia Haul ke-20 ini, Bapak Dr. Muhammad Soeharto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadari wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Andi Heri Iskandar, mewakili keluarga besar almarhum Jenderal Yusuf. Yang sama kami hormati Bapak Profesor Dr. Musafir Pawabari, yang kami hormati Bapak Suryadi Mapa Ngara, yang sama kami hormati moderator Kak Fahir Halim, yang kami muliakan Peta Arman Arpa sekaligus Sekjen Al-Markas Al-Islam, dan yang saya hormati Ketua Harian Masjid Al-Markas Al-Islam, Bapak Profesor Dr. H. Mustari Mustafa, MPD. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini, tentu selaku panitia pelaksana haul ke-20 Jenderal Yusuf, kami sangat bersyukur sampai saat ini kegiatan di Al-Markas ini selama kurang lebih 3 hari itu sudah berjalan aman lancar. Tentu ini adalah satu keberkahan dari Allah yang patut kami syukuri, termasuk kehadiran kita hari ini di Ngobras, ngobrol keagamaan dan kebangsaan, adalah satu kesempatan yang patut juga kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang senantiasa kita jadikan rujukan dalam setiap aktivitas kita di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, perkenankanlah selaku panitia melaporkan beberapa kegiatan, tapi secara umum kegiatan haul Jenderal Yusuf ini mengambil tema Al-Markas dan visi religiusitas Jenderal M. Yusuf. Tentu banyak hikmah yang kita bisa petik, banyak mahakarya yang kita bisa saksikan, serta banyak keteladanan, banyak inspirasi yang bisa kita ambil sebagai rujukan kita dalam hal melihat, menyaksikan, ataupun mendengar kisah inspiratif dari Bapak Jenderal M. Yusuf. Tentu yang paling menarik bagi saya selaku panitia, bagi kami panitia, adalah ada seorang keturunan bangsawan di masa lalu yang kemudian mengumpulkan orang di lapangan dan mendeklar dirinya bahwa mulai hari ini tidak ada lagi Andi di depan nama saya.
Bersamaan dengan hari ini kami tanggalkan gelar Andi saya. Ini tentu adalah satu inspirasi bagi kita, bagi seorang Jenderal Yusuf yang bernama lengkap Andi Muhammad Yusuf Amir, kemudian menanggalkan gelar Andinya dan mengatakan bahwa namanya hari ini adalah M. Yusuf. Tentu kesederhanaan yang dimiliki Jenderal Yusuf sangat berbanding tidak lurus dengan apa yang terjadi di masa kini, bahwa ada satu rumpun yang berada di Bugis Makassar ini yang justru tergila-gila melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan gelar Andi di depannya. Dan ini tentu merupakan antitesa dari Jenderal Yusuf. Tentu ini patut kita diskusikan pada hari ini. Bagaimana seorang Jenderal Yusuf di masa lalu, kemudian bagaimana kisah inspiratif ini bisa kita jadikan rujukan di masa-masa akan datang. Saya kira ini barangkali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga atas segala partisipasi, support dan dukungan, sehingga berbagai rangkaian mulai dari seminar, pameran travel, kemudian donor darah dan kemah tadabur. Jadi juga kami ingin melaporkan kepada pihak yayasan dan seluruh jamaah bahwa sejak kemarin anak-anak SMP di 11 SMP yang ada di Makassar di sekitaran Al-Markas ini itu kami undang untuk hadir di tempat ini dalam rangkanya juga bagaimana ada satu sesi menceritakan seorang Jenderal Yusuf, tetapi juga kita bukan hanya datang berkemah, berbagai sesi materi kita masukkan, mulai dari kemarin sore ada materi kepemimpinan, kemudian tadi malam ada materi muhasabah, kemudian 3:30-nya lagi salat tahajud, kemudian sebentar lagi masuk games, ada kuis, kemudian masuk lagi jam 10 materi cerdas memanfaatkan sosial media atau cerdas bersosmed. Kemudian siang harinya masuk lagi satu materi, yaitu bagaimana anak-anak kita mempunyai resolusi hidup setelah datang di tempat ini, yang akan disampaikan nanti oleh Ketua Harian nanti terakhir di jam 2 oleh Profesor Mustari Mustafa, yang akan menyampaikan materi resolusi hidup untuk anak-anak kita. Saya kira itu barangkali. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi nasihat spiritual dari Bapak Ketua Panitia. Baik Bapak Ibu hadirin, saya kira minggu ini memang kita sangat akrab dengan nama Muhammad Yusuf ya. Hari Senin kemarin di Unhas juga diadakan semacam seminar internasional yang membahas tentang Ampak Yusuf Kebanggaan Sulawesi Selatan. Masing-masing Syekh Yusuf, Tuan Tasalamaka, kemudian Baharudin Yusuf Habibi, kemudian Muhammad Yusuf Kala tentu saja 2 kali wapres dengan periode yang berbeda, juga dengan presiden yang berbeda, dan tentu saja almarhum Jenderal Muhammad Yusuf yang sebentar lagi akan kita perdalam mengenai sepak terjang, karakter, dan juga visinya, termasuk visi yang terkait dengan religiusitas. Sudah hadir 2 pemantik atau 2 narasumber kita yang akan menjadi pengantar diskusi, dan setelah itu akan kita semua menjadi narasumber juga untuk bertanya ataukah memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan narasumber nantinya. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Bapak Dr. Suryadi Mapangara, Master Humaniora. Sudah benar Pak ya? Ya, beliau adalah staf pengajar Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, yang konon selama ini beliau cukup getol untuk memperjuangkan almarhum Pak Yusuf untuk menjadi pahlawan nasional. Nanti kita dengarkan ceritanya antara lain itu. Yang berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Musafir Pababari,
Ya, beliau ini adalah guru besar di Universitas Islam Alauddin Negeri Makassar dan juga rektor pada periode 2015-2019. Hanya satu periode, Prof ya. Ya, dan inilah dua pemantik kita pada pagi ini dan diharapkan jam 7 sudah diskusi kita akhiri karena setelah itu kira-kira 10 menit berikutnya diharapkan kita semua punya waktu untuk berkunjung ke kuburan almarhum M. Yusuf di Panaikan sebagai ziarah kubur. Ya. Baiklah, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dr. Suryadi. Silakan Pak, kira-kira 15 menit sebagai pengantar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara mengenai eh, seorang figur yang kita kagumi, yaitu Jenderal M. Yusuf. Ada hal yang menarik sebenarnya ketika kita berbicara Sulawesi Selatan, terutama seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi mengenai gelar Andi yang konon tidak digunakan oleh Pak M. Yusuf pada namanya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak harus menggunakan gelar itu. Jadi gelar ini sebenarnya hampir tidak ada satu wilayah di Indonesia ini yang mempertahankan gelar kebangsawanannya kecuali di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena perjalanan sejarah di daerah ini tidak sama dengan di tempat lain. Di Jawa, orang menanggalkan gelar kebangsawanannya karena mereka dekat dengan kolonial, penjajah pada waktu itu. Setelah kita merdeka, terjadi begitu banyak revolusi sosial di daerah lain. Revolusi yang terjadi antara pejuang yang menurunkan bangsawan-bangsawan yang dekat dengan Belanda. Tapi di Sulsel tidak demikian halnya. Gelar bangsawan itu melekat begitu kuat hingga orang mencari dia. Ya, ketika dia tidak memiliki gelar itu, mereka mencari gelar itu. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa mereka ini adalah bukan kaki tangan penjajah di masa lalu. Bangsawan di Sulsel, ya ketika proklamasi 17 Agustus 45, Andi Jemma, ya, dengan gagah mengatakan saya berada di belakang Republik. Proklamasi 17 Agustus 45. Ketika terjadi terbentuk kelas sekarang yang besar, siapa di belakangnya? Mereka adalah para bangsawan-bangsawan. Dan ketika banyak orang tidak menggunakan gelar bangsawanannya itu memang satu hal yang lain juga. Ya, tapi bukan berarti bangsawan ini kita tidak harus gunakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Karl Musakar ketika dia berada di hutan, dia ingin menyamaratakan semuanya. Dan salah satu yang dia gunakan adalah gelar bangsawan, dihilangkan sama sekali. Tapi tidak demikian pada masyarakat kita di pedesaan. Mereka masih menganggap bahwa yang berhak untuk memerintah adalah mereka-mereka yang memiliki darah kebangsawanan. Ini satu hal yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak punya sedikit gambaran yang sedikit kurang baik tentang bangsawan ini. Padahal bangsawan di Sulsel itu berbeda di tempat lain. Di tempat lain memang mereka menanggalkan bangsawanan itu. Tapi di Sulsel tidak. Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Oke, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita merdeka tahun 1945, tidak ada seorang pun sarjana di Sulawesi Selatan ketika itu. Tidak ada. Jadi kita mengambil orang-orang luar yang datang. Karena itu jangan heran kalau di tempat di Sulsel ini, di Makassar ini, kita melihat ada perkampungan Ambon, yang Manado, dan lain sebagainya. Itu karena mereka yang kita ambil untuk menjadi ya kaki tangan dalam arti kata menopang berdirinya yang dinamakan negara Indonesia Timur. Jadi kita pernah menjadi ibu kota, Makassar menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dari tahun 1946 di bulan Desember sampai 1950 di bulan Agustus. Makassar menjadi ibu kota negara Indonesia Timur. Oke. Baik. Pak M. Yusuf ini ketika
waktu saya kuliah di Jogja waktu itu tahun-tahun 78, ya 79, kami sangat bangga ketika orang berbicara tentang M. Yusuf. Kebanggaan itu karena selain keberanian dia adalah juga kejujurannya. Itu kami orang-orang Sulsel sangat bangga dengan itu. Apalagi kita juga memiliki seorang yang namanya Baharudin Lopa. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai orang jujur, orang apa, eh, nama M. Yusuf, Baharudin Lopa itu mencuat ke permukaan dan kami orang-orang Sulsel sangat bangga dengan itu. Memang tampaknya memang kita memerlukan figur-figur yang menjadi kebanggaan dan salah satunya ini adalah M. Yusuf. Tahun 2018 atau tidak salah 2019 eh, ada segelintir orang ya yang mencoba mengajukan M. Yusuf ini sebagai pahlawan nasional. Eh, kita ingin M. Yusuf ini dikenal luas. Ya, salah satu caranya adalah dengan kita mengajukan sebagai pahlawan nasional. 2019 tidak salah atau 2018 telah diajukan itu, tapi sampai sekarang M. Yusuf menjadi daftar tunggu untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi kita tidak harus diam barangkali untuk menunggu kapan, karena setiap tahun ada saja yang diusulkan dan ada saja yang menunggu. Jadi makin lama makin banyak yang menunggu. Kalau makin banyak yang menunggu repot nih. Jadi saya harapkan barangkali apakah dari Al-Markas ini kita tidak, kalau perlu kita bikin semacam satu tanda tangan begitu banyak orang mengusulkan yang memberikan dorongan kembali kepada pemerintah pusat bahwa kami memerlukan figur M. Yusuf ini sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya yang begitu banyak yang tidak bisa kita nilai lagi. Dan ini barangkali Al-Markas bisa menjadi pelopor untuk itu barangkali ya. Dan mungkin Pak Heri Iskandar juga mungkin sudah mengetahui mengenai usul pahlawan nasional itu. Ya, Pak M. Yusuf memang ketika sekitar 45 atau 45 dia tidak banyak memegang peran penting dalam pergerakan. Tapi hal itu kemudian nampak ketika dia berupaya untuk memberantas yang namanya DITI di Sulawesi Selatan dan yang kemudian dia menjadi panglima ya. Dan di sini saya ingin katakan bahwa jasa-jasa beliau sangat begitu besar ya untuk negara ini. Jadi karena kalau tiap tahun kita cuma peringati dengan hari kematiannya, barangkali dengan memperingati setiap tahun dengan pahlawan nasional mungkin sedikit lebih bernilai dia. Ya, tidak banyak ya. Jadi hari-hari tertentu pada memperingati Hari Pahlawan Nasional itu kita sampai sekarang ini kita memiliki 13 orang pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2006 kita tidak memiliki lagi. Dan mumpung sekarang ini yang menjadi ketua panitia menjadi ketua seleksi untuk pahlawan nasional itu orang Sulawesi Selatan sekarang ini, yaitu Dr. Muhlis Pai, Pak M. Yusuf ini sebagai pahlawan nasional. Ya. Baik, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan satu hal bahwa ada satu hal yang saya tidak srek mengikuti memperingati hari peringatan ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Barangkali mungkin di sini saya ingin sampaikan bahwa ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan itu diambil dari jatuhnya Kerajaan Goa tahun 1669 dan itu kita jadikan sebagai hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Barangkali pada kesempatan ini juga ada di antara hadirin yang coba
mempertanyakan itu apakah layak kita memperingati hari hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ketika kerajaan Goa yang waktu itu hancur lebur pada tahun 1669 dan ketika barangkali eh, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri menjadi Raja Goa dan kita peringati sebagai hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, demikian pemantik saya hari ini bahwa memang M. Yusuf punya nama yang besar, itu kita tidak bisa nafikan lagi. Tapi mari kita upayakan dia menjadi seorang pahlawan nasional dan itu sekarang beliau sudah menjadi nama daftar tunggu. Tapi kapan? Ya kita barangkali perlu dorongan dari Al-Markas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Suryadi ya. Bapak Ibu hadirin, rintik-rintik insya Allah tidak akan menghalangi kita punya kegiatan ya. Dan acara ini juga disiarkan oleh Radio Al-Markas, frekuensi 99,6 FM, dan juga di live streaming oleh YouTuber dari kita. Kemudian saya juga perlu sampaikan kepada kita semua bahwa selain jamaah tetap dari Al-Markas yang hadir pada acara hari ini, juga ada beberapa undangan yang kita undang khusus, antara lain kawan-kawan dari Ombudsman, ya, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Pak Rusli, dan teman-teman. Kemudian kita melihat di bagian depan ada Pak Heri Skandar, ada Kanda Muhammad Rom, dan juga jangan lupa bahwa pada hari ini kita mendapat spesial kopi dari Deng Anas, ya. Jadi warkop Deng Anas. Ya. Ini semacam promosi kecil. Setelah itu silakan cari warungnya di mana. Baiklah, kita ikuti pemantik berikutnya, Bapak Profesor Pak Musafir. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bi ta'alimil Qur'an wa sunnah fi umur dunia wa din. Pertama-tama saya mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini, yang saya kenal dan yang saya sudah pastikan bahwa pasti beliau tidak mengenal saya secara pribadi. Bapak Andi Heri Skandar, yang kedua Bapak Muhammad Rum dan teman-teman dari Ombudsman. Kalau Ombudsman ini sering saya berinteraksi waktu saya masih rektor di di UIN. Ya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan visi religiusitas Muhammad Yusuf. Nah, kalau kita melihat dari visi religiusitasnya, maka tentu kita harus berbicara dari mana kita mengambil akar intelektualnya sehingga Jenderal Yusuf itu, Muhammad Yusuf ini punya visi religiusitas. Tentu yang kita mau cari adalah akar intelektualnya. Dari mana ini? Karena kalau kita melihat misalnya dari sisi pendidikannya, beliau mulai dari HIS, SD, kemudian Mulo SMP, kemudian AMS atau SMA, itu juga bersifat pendidikan umum, itu tidak ada sama sekali pendidikan agamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Dr. Suryadi bahwa Andi Muhammad Yusuf ini meninggalkan gelar kebangsawanannya itu karena melihat sosial kondisi masyarakat di Mone pada waktu itu yang sangat mengagumkan dan bahkan ya dalam tanda kutip sedikit menindas masyarakat kecil. Ya misalnya harus jalan di depan itu harus tunduk, makalolo ya dan sebagainya. Nah ini tentu juga memang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu bahwa Islam itu kan kita semuanya sama. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kita ini sama saya. Kita harus Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang apa yang dikatakan oleh Dr. Suryadi tadi bahwa memang perlu kita ada semangat untuk memperjuangkan ini.
untuk sebagai pahlawan nasional. Karena baik saya sebagai seorang sosiolog ya, ini memang secara sosiologis beliau memang mengakar di masyarakat dan punya pengaruh di masyarakat, bahkan di negara baik nasional maupun internasional. Jadi ini secara sosiologis ini memang sudah pantas untuk didorong dan dipercepat ini lahirnya apa namanya nih apa lawan nasionalnya itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu ini tidak lepas dari budaya Bugis ya pada umumnya yang kita kenal dengan falsafah kepemimpinan Bugis itu maca nama lempu, karena kalau tidak melempu pasti dia akan jadi penakut dia. Karena dia maca nama lempu maka warani nama geteng, maka dia berani dan tegas. Nah, inilah sosok Jenderal Yusuf, Muhammad Yusuf yang kita cintai bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, saya kembali ke sini tadi. Jadi kalau kita melihat latar belakang pendidikannya, itu sama sekali tidak menyentuh, tidak pernah, maaf Pak Andi Heri ya kalau saya salah ini karena saya hanya membaca juga ya apa yang sebatas yang saya baca. Beliau bukan tamatan pesantren. Dia tidak pernah dididik di pesantren, tetapi kan dia dididik oleh keluarga bangsawan itu. Nah, kita tahu bahwa dalam keluarga bangsawan itu pasti dekat dengan ulama. Itu pasti itu. Makanya dalam apa namanya nih, dalam budaya Bugis itu kan ada apa namanya nih, kiai ulama itu selalu dekat dengan ulama ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Pangadereng itu ya, dalam Pangadereng itu Pangader yang terakhir yang keempat itu adalah sara agama. Ya, siapa yang bisa mengetahui agama itu? Ya pasti ulama, pandrita. Nah, jadi di sini Muhammad Yusuf pasti dia di sini dia ya apa namanya geonetikanya di sini. Ya artinya visi keagamaan itu sudah terbentuk sebenarnya itu walaupun dia seorang bangsawan Bugis, tetapi dia punya apa namanya komitmen keagamaan yang sangat kuat. Nah, ditambah lagi ketika beliau berada di Jogja dalam perjuangan yang kita tahu bersama waktu beliau pertama di Jogja itu kan adalah pusat Muhammadiyah, pusat gerakan Muhammadiyah. Nah, kita yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, saya kira walaupun ini belum ada penelitian yang meneliti secara akademik ya, tapi kita bisa menduga bahwa interaksi Muhammad Yusuf dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Jogja itu saya yakin pasti bertemu itu. Kita tahu bahwa beliau adalah dekat sekali bahkan dia jadikan anak angkat dari maaf kalau saya salah sebut ini oleh Soekarno ya pada waktu Presiden Soekarno pada waktu itu Soekarno adalah didikin Muhammadiyah ya apalagi istri Soekarno itu Fatmawati juga Fatmawati itu adalah juga didikan Muhammadiyah. Nah, ketika Muhammad Yusuf ini berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional yang berpaham Muhammadiyah, mau tidak mau ya sedikit atau banyak pasti dia juga terpengaruh dengan visi keagamaannya yang kelak akan diemban oleh Jenderal Yusuf ini. Jadi saya juga tidak ingin menjustifikasi bahwa Muhammad Yusuf itu adalah seorang Muhammadiyin ya karena menjadi seorang Muhammadiyin itu kan sedikit agak ketat itu anunya aturan-aturannya ya. Ya, maaf ini karena saya juga pernah diusulkan untuk menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah. Saya tidak terpilih. Katanya Bapak bukan orang Muhammadiyah. Tapi tidak apa-apa saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas saya pernah dididik di Muhammadiyah. Saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya kira itu apa namanya nih latar belakang pendidikan dan visi keagamannya dari Jenderal Yusuf ini atau Muhammad Yusuf yang kita cintai bersama itu. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa sejarah ya. Jadi maaf Pak Suryadi kalau bicara sejarah, saya sebenarnya takut berbicara tentang sejarah ini karena ada pakarnya di sini ya. Tapi tolong saya dikoreksi kalau misalnya memang saya salah ya. Saya hanya melihat dari sisi dalam perspektif saya ya sebagai seorang sosiolog ya. Begini. Jadi Jenderal Muhammad Yusuf ini sangat dicintai oleh masyarakat dan oleh prajurit.
mungkin masih segar dalam ingatan kita ya. Bagaimana misalnya Muhammad Yusuf itu kalau selalu dia ke daerah-daerah, sepertinya dia itu tidak betah tinggal di kantornya ya, ya kelihatannya begitu ya. Apa yang dia melakukan? Ketemu dengan prajurit dan keluarganya. Apa yang ditanyakan? Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari sebuah keluarga. Ya, misalnya dia tanyakan, bagaimana berasmu? Cukup je, maka minum jago susu tadi pagi. Ini bahasanya kan bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Pak Yusuf ini kan selalu lekat dengan konten Bugisnya itu ya, walaupun dia tinggal di Jakarta, tapi logat Bonenya itu sangat, maaf karena saya bukan orang Bone jadi saya sulit untuk mencontohnya, tapi selalu begitu. Sebenarnya ada hal yang di balik itu, mengapa Muhammad Yusuf itu mempertanyakan itu. Kenapa? Kamu sudah minum susu enggak pagi ini? Siap Jenderal, belum. Pak Jenderal Yusuf tentu kaget. Nah, ini kan sudah diputuskan dalam sebuah rapi, apa istilahnya dalam rapat pimpinan lah di tingkat nasional bahwa ini ada peningkatan gizi prajurit harus diberikan susu pada ini. Makanya dia langsung turun ke bawah menanyakan itu. Nah, ternyata dia mendapatkan informasi dari masyarakat, dari prajurit dan keluarganya itu bahwa dia belum pernah minum susu ya. Nah, jadi ini sebagai bahan Yusuf untuk melakukan koreksi terhadap siapa pimpinan, siapa atasannya ini. Dan itu ya tentu dalam tanda kutip tentu dia marahilah ini bawahannya itu yang tidak mengikuti perintah atasannya. Kemudian yang kedua, masih segar dalam ingatan kita itu tentang bagaimana program ABRI masuk desa yang biasa kenal dengan AMD itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat AMD, ABRI masuk desa, ya, mereka membantu desa, mereka membantu aparat-aparat pemerintah yang desa memperbaiki infrastruktur yang ada pada di desa itu. Sepertinya ini kan hal yang dianggap biasa-biasa saja karena itu memperbaiki infrastruktur masyarakat desa itu jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ini dalam perspektif saya ya. Saya kira bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar ingin melihat bagaimana masyarakat dengan ABRI itu dekat, manunggal antar masyarakat dengan ABRI dengan masyarakat. Tetapi yang penting di situ yang mau dilihat oleh Muhammad Yusuf adalah ini kan komunisme ini kan sudah baru saja dibubarkan. Baru saja pada tahun 66 itu dikatakan bahwa komunisme itu adalah partai terlarang dan tidak boleh lagi hidup di tanah Indonesia. Nah, bagaimana komunisme itu di desa-desa itu sangat kuat sekali, Pak. Sangat-sangat kuat sekali komunisme di Indonesia di desa-desa itu. Karena memang basisnya itu komunisme itu di desa, ya. Nah, itu banyak sekali itu. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung untuk memantau itu pergerakan komunisme yang ada di desa-desa itu. Nah, jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, jadi saya kira Jenderal Yusuf itu atau Muhammad Yusuf ini yang kita banggakan dan kita cintai ini, dia ingin melihat bahwa kita ada trauma historis ya, bagaimana gerakan PKI itu, komunisme itu di Indonesia yang melakukan pemberontakan yang luar biasa ngerinya itu ya. Ya saya sebagai orang yang lahir tahun 50-an ya tentu saya tidak begitu merasa. Tapi yang lahir pada tahun 40-an ke bawah, lalu kemudian pada peristiwa G30S itu, ya kalau G30S saya sudah lahir ya, pada tahun 65 itu saya lahir tahun 56, itu kan luar biasa itu. Nah, inilah yang mau dilihat ini bagaimana kehidupan komunisme di desa itu apakah masih ada apa tidak. Jadi itu menurut saya ya, itu dalam perspektif sosiologi saya, itu sebenarnya itu yang ingin dilihat oleh pemerintah dalam hal ini Muhammad Yusuf. Ketiga adalah saya kira ini ngeri-ngeri sedap juga ini tentang Muhammad Yusuf itu adalah salah satu pelaku sejarah super semar. Tapi saya kira itu sudah selesai ya karena tapi ada suatu hal yang perlu kita catat di sini bahwa ini adalah momentum terjadinya perubahan besar di negara kita ini, artinya peralihan dari orde lama ke orde baru.
Nah, nanti kemudian berlanjut lagi dari Orde Baru ke Reformasi. Nah, setelah Reformasi ini apalagi ya, ini dulu sangat luar biasa sekali. Ada pengamat mengatakan Orde sekarang ini jauh lebih buruk daripada apa namanya ini Orde Baru, seperti kata oleh Mahfud MD itu ya. Jadi saya kira ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi perubahan peta politik pada waktu itu ya dari Orde Lama ke Orde Baru itu ya luar biasa. Jenderal Muhammad Yusuf adalah salah satu pelaku sejarah lahirnya Super Semar itu. Saya tidak ingin berbicara tentang konteks Super Semar itu karena ada ahlinya di sini Pak Suryadi ya, jadi mungkin beliau yang nanti akan lebih banyak. Jadi saya hanya melihat dari perspektif saya sebagai seorang sosiolog ya. Sebenarnya saya juga agak ikut juga agak ini juga kalau mengatakan diri sebagai seorang sosiolog karena saya spesifikasi saya itu adalah sosiologi agama. Jadi sosiologi agama. Jadi kalau berbicara tentang gerakan-gerakan keagamaan, ya mungkin saya lebih pas di situ ya. Ya, karena tadi waktu saya di Prof. Mustari mengundang saya untuk berbicara tentang visi religiusitas, maka saya terima bahwa itu memang sesuai juga dengan kajian saya selama ini, yaitu bagaimana bagaimana gerakan keagamaan itu berpengaruh dalam masyarakat. Sekira demikian barangkali secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan upload lagi kepada Pak Prof yang telah menyampaikan pengantarnya tadi. Ini juga dihadiri oleh anak-anak kita dari pesantren ya. Dan saya pikir ini momentum yang sangat strategis. Bagaimana kira-kira nilai-nilai yang dimiliki Pak Jenderal almarhum ini juga bisa dicontohkan oleh anak-anak kita ke depan. Mungkin kalau kita yang sudah tua kayak saya ini mungkin sudah cukup pengetahuannya, tapi bagaimana dengan anak-anak kita ke depan agar supaya itu bisa dilestarikan juga tentunya. Baiklah, saya kira kita semua telah mendengarkan kata-kata kunci dari dua pemantik kita, dan seandainya ada yang ingin mendalami dalam bentuk pertanyaan ataukah ada informasi-informasi tambahan, kita beri kesempatan kepada siapa saja yang ingin memulai. Tentu yang pertama dulu adalah Pak Prof ya. Kemudian nanti Prof yang kedua Pak Mustari, sampai 3 dulu. Kemudian ada Pak Rusli dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Baik. Silakan Pak Rahman Geteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, moderator, para narasumber teristimewa, Bapak Pak Heri yang saya hormati, dan para pengurus inti. Sangat menarik sekali apa yang dikemukakan dari dua narasumber tadi. Tentang Jenderal Muhammad Yusuf ini, ada dua pengalaman saya yang sangat monumental. Yang pertama, pada waktu saya menjadi dekan pada Fakultas Tarbiyah di Gorontalo, daerahnya Pak Habibie. Waktu itu beliau adalah Panglima. Datang ke Gorontalo, malamnya itu saya ditelepon Pak Sumbone sebagai Ketua Yayasan Pembina IAIN, yang istrinya itu adalah tantenya Pak Habibie, dan beliau adalah mantan Kepala Pertanian Provinsi Sulawesi. Pertanian Pak Sumbone barangkali seumurnya itu terkenal di Sulawesi Selatan. Beliau juga mantan anggota konstituante dari Partai Masumi. Beliau menelpon saya bahwa besok Pak Jenderal akan datang dan meminta saya mendampingi untuk menjemput di Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Sayang sekali karena saya kurang sehat sehingga tidak bisa mengikuti. Tapi beliau menyampaikan kepada saya menitipkan satu pesan bahwa IAIN yang pada waktu itu kelas jauh dari Makassar mengalami situasi yang kurang menentu.
Saya selaku pimpinan dan dosen satu-satunya. Satu-satunya adalah dosen luar biasa. Saya titipkan kepada beliau, tolong Pak Sumbone sampaikan kepada beliau tentang kondisi yang kita ini. Yang pada waktu itu dirubah namanya menjadi Universitas 23 Januari. 23 Januari ini adalah hari bersejarah di Gorontalo, yaitu perlawanan masyarakat Gorontalo pada tahun 1943 sebelum merdeka, yang mengusir orang-orang Belanda dari Gorontalo. Kesimpulannya bahwa beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau sangat memperhatikan masalah ini itu, dan saya sudah berikan beberapa hal menurut Pak Sumbone. Kembali kepada kunjungan beliau, yang mengherankan saya bahwa yang dihubungi hanya Pak Sumbone, padahal pimpinan tertinggi TNI adalah Komandan Kodim. Sehingga pada waktu penjemputan itu Komandan Kodim dengan pasukannya, dengan kendaraan dinas, menjemput di Bandara Jalaluddin Gorontalo, tetapi beliau minta kepada Pak Sumbone, yang pada waktu itu hanya naik motor saja, supaya mengambil mobil sewa dan langsung berangkat dari bandara menuju asrama prajurit yang agak jauh dari kota Gorontalo, dan beliau ya langsung berdialog dengan prajurit, disediakan ya konsumsi, tapi beliau mengatakan sudah lengkap dibawa di pesawat, bahkan beliau mendrop. Kesimpulannya bahwa beliau datang ke Gorontalo itu bertemu dengan prajurit hanya melalui Pak Sumbone, tidak melalui Komandan Kodim. Ini salah satu kebiasaan beliau. Yang kedua, pengalaman saya pada tahun 63. Waktu itu saya guru agama di Sopeng. Ada kunjungan Presiden Soekarno di Parepare. Penjemputan itu mulai dari perbatasan baru dengan Parepare. Apa yang terjadi bahwa pada siangnya itu, setelah Presiden Soekarno berada di lapangan di Makassar menyampaikan pidato, tiba-tiba hujan deras. Tiba-tiba. Dengan spontan, saya tidak tahu apakah dia minta izin atau tidak, mengambil mic di depan Bung Karno dan menyampaikan secara singkat, "Saya panglimamu. Saya minta tidak ada yang bergerak, tidak ada satu orang bergerak." Bahasa kuyup. Ini saya melihat kebesaran beliau. Yang terakhir, ya, pengalaman saya, kunjungan terakhir beliau dalam keadaan sakit, dengan bawa dengan kursi roda. Waktu itu menjelang salat maghrib, saya ditelepon ke Pak Karim Lawe sebagai protokol Al-Markas, bahwa Pak Jenderal mau datang dan pimpinan-pimpinan tidak ada di tempat. Saya waktu itu sebagai Ketua BPH Ibadah Pendidikan, BPH Pendidikan. Saya datang bersama dengan Profesor Faisal Tamimi, ya. Dan setelah salat maghrib, beliau diantar keliling dengan kursi roda menuju ke depan ini. Pertanyaannya kepada saya, bagaimana pendidikan Al-Markas? Saya bilang sudah berjalan tanpa kanak-kanak, Pak. Beliau katakan, apa tidak seharusnya dibuka SD? Saya katakan sudah diprogramkan, Pak. Ya. Itu kan saya ingat kunjungan terakhir beliau di Al-Markas. Ya. Terakhir bacaan saya pada biografi beliau, Jenderal Muhammad Yusuf, Panglima para Prajurit. Pada halaman 54 bab 1 itu dikemukakan oleh penulis bahwa sumbangsi terakhir dalam perjalanan hidup Jenderal Muhammad Yusuf setelah meninggalkan beberapa bangunan yang monumental, termasuk rumah sakit, kemudian Balai Pertemuan Manunggal, yang terakhir adalah Al-Markas.
Beliau katakan Masjid Al-Markas yang terbesar di kawasan Indonesia Timur digagas oleh beliau. Dan itu baru sepertiga daripada gagasannya. Gagasan utamanya ialah ingin agar supaya sesudah dibangun Masjid Al-Markas ini dilanjutkan dengan gedung pertemuan yang berguna untuk semua umat. Dan ini dijadikan sebagai landasan untuk melahirkan pusat pendidikan. Terakhir, dalam kunjungannya tadi yang terakhir itu, saya katakan saya akan laporkan kepada Pak JK tentang keinginan beliau. Saya sampaikan sama Pak JK, beliau katakan itu memang program yang kita harus laksanakan. Tetapi kita inginkan disiapkan dulu sarananya. Harus ada lembaga pendidikannya. Ya, beliau tidak mau asal-asalan. Nah, itulah penyampaian beliau. Jadi saya ingin menekankan bahwa kita berada sekarang ini pada ulang tahun haul ke-25. 20, Berarti berapa, Pak? 20. 20, hampir satu generasi. Karena satu generasi menurut Muhammad Hatta 25 tahun. Untuk melahirkan generasi yang diinginkan oleh beliau. Maka saatnya sekarang ini gagasan beliau tentang Al-Markas sebagai pusat pendidikan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Baik. Saya yang dalam usia 82 tahun ini selalu berpikir kapan gagasan beliau ini dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan momentum hari ini kita jadikan sebagai suatu kesepakatan untuk memulai apa yang diinginkan beliau. Demikian, terima kasih. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, sebelum Pak Prof, sekira kita singgah dulu di Pak Rum ya. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dulu mengenai Pak Sur, ulang tahun Sulsel. Jadi penentuan waktu itu sebenarnya karena waktu itu baru saya jadi kepala kampung, jadi biasa ikut-ikut perumusannya, seminarnya, pertemuan-pertemuan. Itu kumpulan dari berbagai peristiwa. Disepakati lah itu pembentukan provinsi, hari-hari yang bersejarah, jadilah itu. Ya, saya kira kalau dibuka kembali buku mengenai itu, ada mencerminkan apa? Ya, ada tanggal mencerminkan bulannya, tahunnya. Nah, itulah yang disepakati karena terlalu banyak waktu itu pandangan. Ya, dan senior-senior kita yang ahli sejarah budaya masih aktif semua. Jadi kurang lebih begitu. Ya. Dan ada yang spesifik, yang ketua panitia waktu itu ulang tahunnya sama itu. Mohon maaf ini, tapi itu untuk kita saja, bukan untuk dia. Iya. Yang kedua ini yang sepanjang yang saya bisa ikuti dari almarhum Pak Jenderal Yusuf, penanggalan gelar itu saya kira kalau menurut saya dari kalau kita melihat kesehariannya itu karena banyak sekali atribut-atribut beliau yang besar-besar sehingga apa yang dia bisa tanggalkan dia tanggalkan karena dia tidak mau ada jarak dengan masyarakatnya apalagi dengan prajuritnya. Ya, nah itu dia sudah jenderal apalagi waktu dia jadi Panglima ABRI itu sekaligus Menhan, Menteri Pertahanan. Ya, makanya kalau dia jalan itu kalau kita perhatikan tidak ada protokolnya kayak sekarang itu. Ya mohon maaf pejabat tinggi TNI kan protokolnya sangatan. Yang sipil saya begitu. Nah beliau itu kan tidak. Dia enak saja jalan, tidak ada takutnya bahwa mau dirusak atau apa. Jadi saya kira itu kesan saya ya bahwa beliau itu mau mengurangi jarak dengan orang yang dipimpin dengan masyarakatnya. Dan kalau terkait dengan kebetulan ini saya baru kepala kampung waktu peletakan batu pertama ini masjid di sana di Jalan Suno itu. Ya. Banyak sekali pengusaha yang hadir dari Nusantara ini yang tidak diundang menurut penuturan beliau waktu memberi pengantar. Bukan sambutan sebenarnya karena dia bicara lepas saja. Banyak sekali ini pengusaha yang datang menanyakan apa saya bisa menyumbang juga Bapak. Termasuk yang dia komentar itu Pak Pangestu itu yang Raja
Raja Kayu, Prayogo Pangestu. Bolehkah saya menyumbang juga Pak Panglima? Iya, karena ini masjid. Ya, beliau dia tidak langsung memutuskan, tapi dia tanya dulu tokoh agama, Pak Quraisy, boleh tidak? Bahkan banyak yang mau dibangun di situ, Pak, boleh saja. Banyak sekali pengusaha waktu itu, sehingga itu tidak muat itu tenda yang disiapkan itu. Makanya ini progresif pembangunannya itu cepat sekali. Ya, ya sayang sekali memang seperti disampaikan Pak Geten tadi, baru masjidnya, belum yang lain-lain. Padahal ini lokasi ini kan bukan pemberian Pemda Sulsel. Ini pemberian negara, Pak. Tercatat di Kementerian Keuangan. Ya. Dan Unhas yang punya lokasi ini itu sudah diberi gantinya di beberapa daerah termasuk yang di Pangkep itu. Nah, ada Empang berapa puluh hektar, lebih luas. Ya. Jadi saya dan seingat saya waktu DPRD itu panjang sekali pembahasannya, banyak kecurigaan macam-macam. Ya akhirnya diputuskan, ya dibolehkan. Ya, tapi sayang sampai sekarang mestinya itu enggak ada bangunan di sana. Saya bahkan kuliah di sini, saya kerja di sini, itu di sana Pak, di jalan Kandea itu. Iya, dan itu ada yang kita kuasa, yang dikuasai oleh masjid, itu ada pagarnya sampai Berakan sana, belum dimanfaatkan. Sama tuh. Ya, itu berarti ini kita sayangkan yang mestinya Pemprov mensupport ini bangunan gagasan dari almarhum justru menghambat ya dengan kecurigaan yang mendasar. Jadi ya sangat pantas lah kalau generasi sekarang ini so kalau kita lupa Pak, ya itu mau jadi apa itu nanti? Kan nanti tidak lama bergeser kalau tidak dilanjutkan ini ide pembangunan dari almarhum. Jadi itu saya kira ya kalau Pak Mulis Pak ini dan Pak Anwar Gonggong yang panitia, siapa lagi yang lebih pintar cerita kalau bukan dia? Ya, adakah generasi sekarang yang lebih tahu mengenai Jenderal Yusuf? Yang dari dua ini kan dia memang orang sejarah, orang sini yang masih bergaul bersama waktu itu. Ya, itu pertemuan saudagar Bugis kan, beliau kan selalu hadir. Ya, dan itu tidak ada bedanya dengan yang lain-lain. Kalau beliau hadir, dia bercerita kayak lepas saja, tidak protokoler. Ya. Jadi itulah sisi lain kalau kita melihat anunya gelar itu ya, ya dia tanggal itu semata-mata untuk menghilangkan jarak dengan dia tidak mau hal-hal seperti itu menghambat hubungan dengan segenap. Dan kalau menurut Andi Heri dari segi agama ada agama dan yang kami tahu karena waktu kecil masih sering keluarga-keluarganya yang lain, saudara-saudaranya yang lain, memang ya dekat keluarga ini dekat dengan tokoh-tokoh agama. Ya, ya. Dan itu kan ceritanya sampai di Sinjai, Pak. Kan Kejuaraan ini cuma beda batas sungai saja. Awas Salo dengan atas Salo. Jadi itu juga ya kalau tokoh. Dan itu jadi beliau memang ya sangat dekat dan itu dilihat dengan eh, bukti ini dan bukan hanya ini kan di mana-mana beliau di tiap asrama itu ada masjid yang dibangun. Dulu di zaman Pak Harto kan ada masjid dari apa itu yayasannya Amal Bakti Pancasila, ya Muslim Pancasila itu. Hampir semua asrama tentara itu ada masjid yang dibangun, ya masjid dari bantuan. Jadi itulah bukti bahwa eh, dari segi kedekatan dengan tokoh agama dan pemahaman almarhum itu sangat besar ya perhatiannya terhadap. Saya kira itu sekedar tambahan, Pak. Terima kasih. Mantap. Ya, kira ini masukan sangat berarti ya. Pak Mustari, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak narasumber, Andi Heri, Karum, Bapak Ibu. Saya mulai dengan kegelisahan Kak Pahir bahwa kalau ada krisis yang paling ya katakanlah
krusial pada saat ini. Kita sebut sebagai krisis kejujuran bangsa ini. Krisis kejujuran, krisis ya semacamnya itu. Nah, warisan kejujuran itu secara historis adalah juga bagian dari apa yang ditinggalkan sebagai legacy dari almarhum. Jadi kepintaran, kejujuran, integritas, keberanian, maca, warani, palem, keteng. Di mana kita bisa mengembangkan atau menemukan atau memperkuat nilai-nilai ini. Kita belajar dari almarhum, beliau di Bone, kemudian ke Jogja, kemudian di Jawa, ke Amerika. Lalu muncullah sosok Jenderal Yusuf yang memiliki 4 karakter ini. Jadi 4 nilai-nilai ini itu kombinasi atau perpaduan dari satu perjalanan panjang dari seorang Jenderal M. Yusuf. Jadi ini sangat universal, nilai berani, jujur, pintar, dan berintegritas ini. Pertanyaannya ialah di mana kita bisa menggaransi atau mempertahankan nilai ini? Sekolahnya di mana? Kalau di Unhas, saya tanyakan kepada penarasumber, Pak Prof. Musafir, tentang hal ini. Pak Yusuf Kala waktu itu mengatakan, ya nilai-nilai ini kita bisa temukan, bisa belajar. Di mana? Di keluarga, di rumah, karena itu dilakukan oleh orang-orang tua dulu, termasuk almarhum. Di agama. Ya ini jawaban juga yang menurut saya tidak ada salahnya, begitu. Tetapi ya kita mengenal memang dimensi pendidikan, pendidikan formal, non formal dan formal itu di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Tapi kalau melihat peran dan signifikansi dari 3 aspek ranah pendidikan ini, rasa-rasanya yang formal dan non formal ini belum mendapat satu ya katakanlah dampak yang begitu kuat. Karena apa? Karena memang perhatian kita masyarakat terhadap non formal dan informal ini belum begitu kuat. Kita baru memberikan perhatian ke formal di sekolah-sekolah. Itu pun waktu di Unhas saya sampaikan bahwa sekolah-sekolah kita di Indonesia, bahkan juga kampus-kampus, kalau bicara soal nilai moral, kejujuran, keberanian ini ya belum begitu kuat sentuhannya. Apalagi kalau di keluarga. Mungkin di keluarga betul, karena kita lihat almarhum, dari keluarga lah beliau belajar soal ini, kemudian di Jogja, kemudian ke Amerika dan seterusnya. Nah, kita ke depan bagaimana sekolah-sekolah kejujuran, kepintaran, keberanian, dan integritas ini di mana kita bisa kembangkan? Mohon tanggapan Kak Pahir atau mungkin bisa menjadikan notulensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Satria kita ke Pak Rusli dulu. Tadi yang sudah angkat tangan ya, dari Ombudsman. Depan dulu. Ya, Pak Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua pembicara, moderator, Ketua Harian Almarkas, Pak Sekjen, Pak Rom, Pak Andiri yang saya banggakan. Kita sedang menghadapi krisis terkait dengan integritas seperti dikatakan oleh Pak Ketua Harian, dan kita juga menghadapi krisis nepotisme. Ada satu cerita, tapi ini saya belum konfirmasi ke Pak Adi Heri, cerita rakyat ini sebenarnya. Karena saya belum pernah menemukan di buku harian satu buku autobiografi Pak Jenderal M. Yusuf. Nepotisme, ada sebuah kisah bahwa pada sebuah waktu datang keluarga Pak Yusuf ingin mendaftar menjadi anggota AKABRI, dan saat itu M. Yusuf tidak memfasilitasi, dan keluarga tersebut merasa tidak mendapatkan pertolongan atau bantuan dari Pak M. Yusuf, dan suatu ketika keluarga tersebut menggunakan fasilitas atau mobil dinas Pak Jenderal M. Yusuf tanpa sepengetahuan M. Yusuf. Ini barangkali mungkin perlu konfirmasi.
poinnya di sini bahwa Pak M. Yusuf menjauhi prinsip atau perilaku tindakan nepotisme. Apalagi sekarang kita ini jalannya pemerintahan kita syarat dengan nepotisme. Anak, keluarga, semua dikedepankan menjadi pejabat publik. Sementara ada aturan pada tahun 98, MPR kita sudah menetapkan penyelenggara negara bebas KKN. TAP MPR nomor 11 kalau tidak salah, tahun 98. Ini menunjukkan bahwa warisan dari Pak almarhum Jenderal M. Yusuf itu tentang nepotisme yang harus dihindari oleh pejabat pemerintahan kita, pejabat publik kita. Jadi ini barangkali konfirmasi saja ke Pak Suryadi, apakah benar ada semacam tindakan nepotisme, anti nepotisme dari Pak M. Yusuf sebagai seorang sejarawan, karena saya tidak pernah membaca di dalam biografi ini. Tapi saya akan keteladanan Pak Yusuf, Pak Jenderal M. Yusuf ini terkait dengan nepotisme ini sangat patut, sangat relevan kita kedepankan karena sangat menginspirasi pejabat perilaku pejabat publik kita untuk bisa menjadi pegangan supaya menjauhi perilaku tindakan nepotisme dalam penyelenggaraan negara kita. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Mike dibawa ke belakang, Pak. Atau Pak ya, tolong Pak Muannas. Ini wakilnya Sekjen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemateri, moderator, para senior-senior jamaah serta adik-adikku semua yang peserta Kema Tadabur. Jadi saya pada kesempatan ini ingin melihat dan memberikan gambaran kepada kita semua tentang karya monumental dari Jenderal M. Yusuf. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah Masjid Al-Markas Al-Islami yang berdiri 29 tahun yang lalu. Ini gambaran bahwa beliau memiliki visi besar dari sisi pembangunan. Masjid yang terbesar di Indonesia Timur ini, kita bisa lihat dalam usianya yang ke-29 tahun, hampir tidak ada bagian yang bisa kita renovasi. Artinya, masjid ini didesain dengan umur yang begitu panjang, dengan material-material yang terbaik. Atap dari Itali. Di zamannya, 29 tahun yang lalu, atap ini belum pernah hadir di Indonesia Timur. Beliau menghadirkan di masjid kita ini. Ini tegola dari Itali berlapis tembaga. Kemudian, marmer yang membungkus baik dinding luar maupun lantainya, itu juga dari Itali. Marmer terbaik. Artinya apa? Beliau betul-betul ingin menghadirkan sebuah masjid yang bisa menjadikan rujukan untuk 100 tahun ke depan. Bisa kita lihat masjid-masjid kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Semua merujuk kepada Masjid Al-Markas. Masjid ini memiliki dua fungsi. Selain fungsi ibadah, ada fungsi sosialnya. Fungsi sosial di lantai 1 dan fungsi ibadah di lantai 2. Bisa kita lihat di kabupaten kota. Inilah rujukan yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia Timur. Nah, pada hari ini, kalau kita melihat masjid yang ada, hampir pasti masih bertahan ini modelnya. Tidak ada yang bisa, malah orang melihat membangun masjid dengan model seperti ini. Itu adalah visi besar. Kemudian halaman yang luas, pedestrian yang panjang, kemudian bagaimana menatanya. Beliau ingin menghadirkan peradaban yang ada di Timur Tengah dan ada di Sulawesi Selatan ini. Harapannya beliau ketika dipresentasikan ini kepada kami, karena awal-awal kami kuliah, tahun 95, hampir seluruh pengantar dosen teknik, dosen arsitektur, memberikan gambaran terhadap masjid ini. Halaman ini diperuntukkan untuk bagaimana berinteraksi secara ekonomi dan sosial. Ketika waktu sholat, para pedagang menutup lapaknya dan
beramai-ramai ke masjid. Itu gambaran dari lingkungan yang ada. Nah, tentu banyak lagi bangunan-bangunan yang monumental yang dibangun, digagas oleh beliau seperti Monumen Mandala dan lain sebagainya. Nah, ini semua memberikan gambaran kepada kita adik-adikku semua bahwa mari merencanakan sesuatu, menetapkan visi yang besar untuk ke depan. Mari kita mencontoh teladan ini sehingga apa yang kita buat itu bisa hidup dan dikenang sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bicara terakhir tadi itu diamanahkan menjadi penanggung jawab kelestarian Al-Markas. Baik, kita dengarkan umpan balik dari kedua narasumber kita dan Pak Prof yang memulai. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab semua 4 pertanyaan ini, 5 pertanyaan ini, saya mohon maaf, baru saya lihat ini Pak Prof. Ramanggeteng karena tadi terhalang dengan kamera, jadi saya tidak tahu kalau beliau ada. Ya, mohon maaf Prof. Tadi juga saya lihat ada Pak Laka Mauyaka ya. Maaf ini karena baik itu teman saya itu. Baiklah, saya ingin merespon secara singkat saja ya, bahwa apa yang telah disampaikan Pak Ramanggeteng itu bahwa betul perhatian Bapak Muhammad Yusuf kepada umat ya dan kepada negara ini luar biasa ya. Itu secara spesifik Pak Ramanggeteng menyampaikan bagaimana ketika beliau berada di Gorontalo dan diamanahi sebagai ketua sebagai dekan Fakultas Tarbiyah di Gorontalo. Sangat luar biasa memang bahwa perhatian Muhammad Yusuf di bidang pendidikan itu sangat luar biasa juga. Ya sekira saya secara teknis saya mungkin sulit sekali saya menjawab ini ya, karena bagaimana ketika Soekarno misalnya datang ke Parepare ya lalu dan seterusnya itu tadi yang diceritakan, saya kira itu ada suatu fakta sejarah yang tidak bisa yang bagus kalau ditulis itu ya, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi generasi belakangan. Kemudian yang kedua, minta maaf ini Muhammad Rom ya, mantan ketua DPR kita. Ya, beliau sangat dekat dengan UIN waktu beliau jadi ketua DPR ya. Memang penanggalan Andi ya pada waktu saya kira memang ada latar belakang sosialnya ketika kenapa pada waktu terjadi seperti itu. Jadi memang dalam teori-teori sosiologi itu ada yang kita sebut ada yang kita kenal dengan istilah social distance, jarak sosial ya. Jenderal Yusuf atau Muhammad Yusuf ingin sekali jarak sosial itu sangat dekat ya. Karena jarak sosial sebenarnya kita semuanya secara teoritis, secara sosiologis itu kita semuanya punya jarak sosial kepada siapa saja, semuanya ada. Cuman ya ada yang jarak sosialnya jauh, ada yang menengah, ada yang dekat. Nah, ini Muhammad Yusuf ya, beliau meninggalkan gelar-gelar kebangsawanannya itu, saya pikir secara teoritis, secara teori sosiologi, beliau ingin agar social distance itu lebih dekat. Ya, jadi sekira mungkin begitu. Ini dalam perspektif saya sebagai seorang sangat suka sekali dengan kajian-kajian sosiologi. Kemudian ketiga, Bapak Prof. Mustahari, krisis kejujuran. Waduh, ini yang sangat luar biasa ini tentang krisis kepemimpinan. Saya kira kalau kita belajar dari gerakan reformasi yang lalu, saya kira di sini intinya kan di sini. Tapi wallahu a'lam ya. Jadi ya memang dalam falsafah nilai-nilai falsafah Bugis itu macan nama lempu, orang tidak berani berbicara tentang kejujuran kalau dia sendiri yang tidak jujur dan dia tidak cerdas ya. Jadi orang yang cerdas, orang yang jujur, dia enak saja berbicara ya, seperti Muhammad Yusuf. Kalau dia orang jujur orangnya, maka namanya ini, maka dia warani nama Geteng karena dia berpegang kepada kepada macan nama lempu. Coba kalau tidak macan nama lempu, tidak mungkin dia bisa berbicara warani, tidak mungkin dia warani, tidak mungkin dia Mageteng. Nah itu, jadi saya kira ini Muhammad Yusuf ini betul-betul seorang beliau patut sekali kita teladani ini.
Kemudian Muhammad Rusli ya, maaf ini Pak Muhammad Rusli, saya kira sudah walaupun itu tidak ada di catatan sejarah, saya juga kalau kita membaca itu tentang nepotisme yang itu ya, menghilangkan nepotisme dalam keluarga Muhammad Yusuf itu ya saya kira kita tidak bisa dapatkan saya juga tadi beberapa hari yang lalu saya coba mencari itu saya tidak ketemukan memang. Ya ini tugasnya sejarawan ini sejarah ini harus mencatat gitu ya bahwa ingin menghilangkan nepotisme dalam lingkungan keluarga ya. Ya walau alam. Kemudian yang terakhir ya ya Bapak Satria, ya saya mengapresiasi ini sekali ya. Saya teringat kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, artinya saya kalau saya bacakan hadisnya, kalau matanya hadis ini kan panjang ya, bahwa Nabi itu ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang pertama yang dibangun itu adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah pasar ya. Jadi masjid dan pasar. Ya, itu yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hijrah ke Madinah. Nah, maka waktu itu masjid Kuba sudah didirikan, ya masjid sudah. Kemudian yang mau dibangun itu adalah pasar. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan dipahami pasar di sini adalah seperti pasar-pasar tradisional atau pasar mall. Pasar yang dimaksudkan di sini adalah interaksi sosial atau interaksi ekonomi, di mana interaksi ekonomi yang ingin dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ekonomi syariah, ekonomi syar'i. Ya, jadi maka itulah sebabnya maka ayat yang mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu karena Nabi dan para sahabatnya dia membangun ekonominya. Jadi orang ke Yahudi pada waktu itu dia ketakutan melihat bagaimana ekonomi syariah, ekonomi interaksi ekonomi di kalangan masyarakat Medina pada waktu itu sangat kuat. Wah ini kan mengancam ini komunitas Yahudi. Maka Nabi diingatkan bahwa walan tada'an kal yahudu walan nasara tatattabi' orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang jika kamu tidak mengikuti cara berinteraksi ekonomi seperti Rasulullah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya Pak Satria ini luar biasa ya. Jadi sudah memberikan informasi juga kepada kita bahwa apa yang dibangun ini adalah seperti ide ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari hijrah dari ketika hijrah dari ke Madinah itu. Baik, saya kira itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada mitos yang menyejarah. Jadi sesuatu yang mitos kemudian menjadi sejarah. Itu yang banyak terjadi di sosial. Jadi ketika Petrus menulis mengenai The Bugis, dan dia mengatakan, orang Bugis dan Makassar itu bukan pelaut. Yang sesungguhnya menjadi pelaut itu adalah orang Mandar. Semua ilmuwan dari Sulawesi Selatan ini diam. Tidak bereaksi dia. Karena Petrus membangunnya bukan lewat mitos, tapi lewat penelitian. Ini yang terjadi pada kita sebenarnya banyak hal. Ada juga yang misalnya apakah patung mengenai ada mitos itu yang batu menangis. Apakah batu menangis itu yang mulai muncul baru dibikin ceritanya, atau ceritanya dulu dibikin baru dibuatkan? Itu yang banyak yang terjadi. Karena itu kita di Sulsel ini, saya sering diminta untuk memberi tanggapan. Kalau saya memberikan dalam bentuk data, saya dihujat dalam bentuk mitos. Dan saya keluar dari pembicaraan itu karena tidak bisa melawan. Kalau mitos itu memang harus dijawab dengan mitos, tidak bisa dengan fakta. Jadi ini. Jadi apa yang Pak Prof. Rahman Getek tadi bicarakan itu bagian bahwa kita memerlukan banyak tulisan-tulisan, kita memerlukan banyak informasi dari pelaku-pelaku sejarah, itu kita harus tulis. Kalau tidak hilang. Apa yang disampaikan tadi itu luar biasa untuk memperkuat siapa sebenarnya Pak M. Yusuf itu.
Jadi ini kita mengejarkan pada kita, ya, pada orang-orang tua kita di masa lalu, itu misalnya raja-raja, itu memiliki catatan harian, Pak. Ada catatan harian dari salah seorang raja dari Bone, itu sudah menjadi disertasi bagi seorang Melayu, dosen di Malaysia, menjadi disertasi dia. Ketika dia membicarakan mengenai catatan harian Raja Bone. Oke, baik. Mengenai ulang tahun ini, Pak, bagaimanapun, bagaimana bisa kita merayakan ulang tahun Sulsel, 3 kerajaan Goa hancur lebur, Pak. Tahun 1669 itu benteng Sumbobu hancur, Pak. Dan kita rayakan sebagai ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana letaknya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Walaupun dikatakan bahwa begini-begini, jelas dalam catatan fakta sejarah, setelah 1669 itu bukan penyatuan yang terjadi, Pak. Hancur lebur. Perang terjadi terus-menerus. Dan itu kita mau jadikan. Jadi saya tidak pernah mengikuti ulang tahun itu, Pak. Karena saya merasa sedih. Benar. Hancurnya kerajaan Goa, Pak. Dan mundurnya Sultan Hasanuddin menjadi raja kerajaan Goa. Itu, Pak, tahun 1669. Dan itu kita jadikan hari ulang tahun. Itu menurut saya kita harus perbaiki ini ulang tahun ini. Ya, bukan apa-apa. Bagaimana kita bisa merayakan, ada yang senang, ada yang menderita. Ya, masih banyak, Pak, masih banyak tanggal. Apalagi kalau dikatakan tadi bahwa tanggal dan bulan itu tidak menyatu. Ada yang tanggalnya sama dia ulang tahunnya seseorang, kan repot kan? Ini yang saya mau saya sampaikan. Itu yang menjadi tantangan barangkali bagi kita untuk menyatukan daerah ini. Masih banyak tanggal, Pak, masih banyak sekali. Sama seperti ketika Makassar merubah ulang tahunnya, ya, dari 1906 dia merubah menjadi 1605. Itu kan satu hal yang dengan dasar bahwa itu Islam diterima. Tapi kalau 1669, Pak, itu hari kehancuran benteng Sumbopu. Ketika Belanda mengatakan tidak bisa kita biarkan benteng Sumbopu itu berdiri, karena kalau selama dia berdiri maka perang akan terjadi. Karena itu kita hancurkan dia. Itu terjadi pada tahun 1669 dan kita nyatakan sebagai hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk dada, tanya selera, Pak. Apakah layak untuk itu? Oke, saya mungkin tidak urut, ya. Tapi nepotisme itu, Pak, sesuatu yang lumrah di Sulsel. Kalau Bapak jalan-jalan ke Unhas, Bapak bisa melihat begitu banyak anak dosen Unhas itu menjadi dosen juga. Saya tidak tahu apakah pengaruhnya itu nepotisme atau bagaimana. Tapi itu yang terjadi, Pak. Mungkin bisa dicari di UNM, UIN, mungkin begitu juga. Jadi bagaimana? Ya. Ya, bahkan ada ukuran nepotisme. Nepotisme itu menempatkan seseorang pada satu jabatan bukan karena kapasitasnya, tapi karena hubungan erat, ada hubungan darah. Ya. Jadi ketika seseorang menjadi kepala bagian di satu universitas, misalnya dia dari Toraja, maka banyak pegawainya orang Toraja juga. Kalau dia dari Bone, banyak pegawainya orang Bone, dan begitu seterusnya di mana-mana. Ya. Tapi itu itu menjadi sesuatu yang ya. Dan ini tidak ada pada diri Pak Yusuf sebenarnya. Pak Yusuf tidak demikian. Itu dia. Apakah karena dia banyak melanglang buana di luar? Ya. Sampai ketika Prof. Amiruddin, ketika dia mengambil dosen-dosen baru Unhas, dia sekolahkan semua keluar. Ya, kenapa? Diharapkan ketika dia keluar, dia punya cakrawala menjadi lebih bagus dia. Dia tidak nepotisme lagi misalnya. Tapi agak beda ya ketika orang dikeluarkan sekolah, dia sekolah 2 tahun di luar, dia tidak berbicara banyak tentang lingkungannya, dia belajar tentang bagaimana selesai dan pulang, sama saja, Pak. Sama saja. Karena dia tidak bisa berinteraksi dia lagi. Karena dia pikirkan sekolah apa lagi, beasiswanya mau habis apa semua, langsung pulang. Tiba di sini, ketika dia di luar, dia punya banyak sekali angan-angannya. Tapi ketika dia kembali ke kampus, kembali ke Makassar, yang dia bicarakan adalah bagaimana pagar rumahnya, bagaimana membangun rumahnya, bukan pendidikannya. Tapi ini, ya, nepotisme ini memang sesuatu yang
eh yang bagaimana yang bisa menghalangi ini adalah barangkali kekuatan agama yang dimiliki, Pak. Cuma itu yang barangkali bisa memberantas semuanya. Tapi kalau apa? Kalau budaya Sulsel ini nepotismenya luar biasa, Pak. Ya, sedangkan kawin sepupu menjadi sesuatu incaran yang paling hebat. Kalau kita lihat pada orang Toraja, Pak, itu sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, dan sepupu 5 kali itu jarang terjadi perkawinan, Pak. Tapi kalau di Sulsel, sepupu 1 kali yang menjadi dominan untuk orang Bugis Makassar barangkali. Tapi orang Toraja sampai sepupu 5 kali tidak terjadi itu. Nah, karena begitu, karena hanya ikatan keluarga dianggap lebih kental bagi orang-orang Bugis Makassar, tapi disitulah nepotisme yang bermain. Ya, mengenai kejujuran, saya pikir kejujuran ini letaknya memang kita awali dari rumah, Pak. Tidak bisa kita dapat di tempat lain. Ya, ketika orang mengharapkan anaknya di pesantren untuk menjadi kejujuran, Pak, dalam usia-usia yang dia jauh dari orang tuanya, habis misalnya tamat SD, dia masukkan di pesantren, dia sudah jauh dari orang tuanya. Pada orang tua yang punya peran yang penting untuk meletakkan kejujuran, bukan pada orang lain, Pak. Jadi kita seharusnya mulai semuanya, kita mulai dari rumah, Pak. Kita tidak bisa mulai dari tempat lain, kecuali dari rumah. Ya, mengenai masjid ini memang kita tahu bahwa ada orang dulu mengatakan, mengapa ketika masjid ini diresmikan, Pak Harto tidak diundang serta? Ya kan, akhirnya muncullah macam-macam persepsi. Wah, memang hubungan kurang baik lah apa semua. Ya, banyak hal-hal yang misterius dalam sejarah ini, banyak hal-hal yang kita tidak tahu dalam sejarah ini. Karena itu saya punya pesan satu, kalau kita ingin menulis sesuatu, kita tulis yang baik-baik saja. Karena yang baik-baik saja itu belum tentu habis, sedangkan yang tidak baik kita belum tentu tahu apa benar atau tidak, Pak. Jadi saya hanya mikir, Pak, baiklah kita menulis yang baik-baik saja. Karena kalau yang baik-baik itu kita gulirkan terus, dia pasti akan menjadi baik kemudian. Baik, demikian mungkin saya bisa sampaikan. Iya, Terima kasih. tangan untuk Wabillahi kita taufiq wal semua. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Heri memberikan sambutan singkat nanti, saya ingin meng-highlight mengulangi 1-2 kalimat ya. Secara visioner, almarhum memang sudah kelihatan di masalah visi pendidikannya. Konon Rumah Sakit Jauhari itu terutama tempatnya untuk praktek kedokteran Unhas pada zamannya. Itu satu. Yang kedua, dari segi visi religiositasnya saya kira tak usah diragukan. Ini menjadi sebuah pandangan Al-Markas. Ada 2 Yusuf yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Markas tentunya. Yusuf Kalla dan juga Yusuf Jenderal. Dan ini akan menjadi sebuah warisan yang tak akan pernah dimakan saman. Berikutnya, bahwa dari segi visi yang lain tentang manunggal, kata manunggal abri dengan rakyat. Tadi dijelaskan visinya adalah untuk memastikan benih-benih komunis itu bisa dituntaskan. Pak Prof ya? Ya, itu dari segi visi. Dari segi karakter, karakter ini memang ada di dalam dokumen kuno yang bernama Lontara. Itu selalu dinarasikan secara berpasangan tadi. Apa itu? Macan nama Lempu, kemudian Warani nama Getang. Kata Magetang, saya pikir sampai hari ini kita pertanyakan tentang Super Semar dan hampir tidak ada orang yang pernah lihat. Dan itu artinya salah satu bentuk kemagetangan daripada Jenderal almarhum Pak Yusuf ini. Tentang karakter yang lain, rela menghilangkan aksesoris demi untuk tidak menjadi penghalang dekat dengan siapapun. Dalam hal ini Andi tadi itu yang dipersoalkan, itu kan aksesoris. Beliau memandangkan jangan-jangan aksesoris ini menjadi penghalang kedekatan dengan masyarakat biasa, terutama prajurit. Dan karakter yang lain juga adalah tentang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu betul-betul diterapkan almarhum. Tentang hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan, kelihatannya memang perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan fakta sejarah yang membanggakan. Jangan dibangun di atas puing-puing kehancuran sejarah, begitu ya. Dan terakhir, kelihatannya memang kita perlu semua berjuang menjadikan almarhum sebagai pahlawan nasional. Tentu dengan suatu catatan,
bahwa kalau beliau menjadi pahlawan nasional, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi generasi pelanjut, terutama dalam mengadopsi karakter-karakter yang dimiliki beliau seperti yang kita bicarakan pada hari ini. Saya pikir itu catatan kecil yang menjadi pembungkus diskusi kita pada hari ini. Dan sebelum kita bubar, diundang dengan hormat Bapak Andi Heri Iskandar untuk memberikan semacam sepatah dua kata. Kami undang ke depan, Pak. Atau di situ saja ya. Silakan. Di sini barangkali karena Bapak juga duduk, saya duduk. Oke, silakan. Nanti saya mau menonjol berdiri, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber, Prof. Musafir, Pak Dr. Sunardi, Pak Ketua Panitia yang luar biasa bersama seluruh jajaran panitia, jajaran pengurus, ada Pak Ketua Harian, Pak Sekjen, dan seluruh kelengkapan. Ada Kak Rum, Prof. Rahman. Saya paling membatasi pembicaraan kalau menyangkut Pak Yusuf kadang-kadang. Kenapa begini? Kalau mau jujur saya katakan bahwa saya berinteraksi banyak dengan Pak Yusuf itu setelah beliau pensiun. Karena pada waktu beliau aktif, siapa yang selalu berinteraksi? Hidupnya saja yang kalau tadi Pak Mustari bilang jarang di rumah, terbang terus. Jadi saya bersama beliau itu banyak setelah beliau pensiun. Utamanya pada sakit, ya saya mendampingi terus. Nah, dalam mendampingi itu banyak hal cerita yang diceritakan kepada saya. Hanya barangkali ada konsumsi yang bukan jadi konsumsi publik. Apalagi seperti ini direkam dan lain-lain ya. Saya ingat tadi yang kita bilang, kita bicarakan atau tulis yang baik-baik saja. Ada dua hal. Ada yang saya dengar sendiri dan ada yang saya diceritakan. Kalau yang saya diceritakan itu ya dari kakaknya dia gitu lah. Bahwa itu Petausu waktu kecil memang dia lebih banyak tidur di masjid itu. Karena rumah kami itu di depannya itu masjid. Di tikungan itu masjid ya Kak Rum ya. Nah, dan kakaknya bilang itu dia lebih banyak sama-sama onda. Kita suka panggil itu parunda itu yang tukang pukul beduk masjid itu. Ya, saya masih dapat itu dia. Jadi kalau bilang itu memang dia kecil banyak tidur di masjid ya. Kemudian beberapa hal yang Pak Yusuf biasa cerita kepada saya pada saat kami berdua cerita, tapi mungkin tidak untuk konsumsi yang begitu besar barangkali. Tapi kalau yang tadi Pak bisa kata bahwa nepotisme, kalau nepotisme berarti keluarga yang tidak memenuhi syarat pun dapat jabatan. Itu saya kira Pak Yusuf jauh dari itu. Saya punya, kalau bisa pas ya, jadi kalau ponakan beliau, yang sepupu sekali saya itu yang jadi tentara cuma satu. Dan Bapak bisa lihat, dia tidak jenderal. Tidak. Padahal dia akabri, tidak. Sesko pun tidak. Tidak jenderal. Sepupu sekali beliau, kakeknya, bapaknya dia bersaudara dengan bapaknya itu orang. Itu juga tentara. Hanya barangkali jangan kita ekspos ya. Itu beliau jadi pangap, sepupunya dikeluarin di akabri, nggak ada urusan. Keluar melanggar. Tapi tolong ini jangan terekspos terjauh. Jadi kalau nepotisme itu, saya kira tidak Pak. Tidak. Bagaimana Pak Yusuf itu sebagai menteri, kemudian Menhankam Pangap, saudaranya juga ada satu direktur utama bank besar di Jakarta. Tapi di sisi lain ada saudaranya yang hidup juga dengan sangat sederhana. Jadi saya salut di situ bahwa mereka hidup dengan dirinya sendiri, tidak saling ini. Orang yang menikmati fasilitas itu, tapi kita juga memang tidak. Dan untuk dekat dengan dia memang sangat sulit saya kira. Sangat sulit. Apalagi ya, kalau yang saya mau punya kesan, kalau nasionalisme beliau ya dalam setiap
perbincangan saya di akhir-akhir hidupnya itu selalu berpikir secara nasional. Selalu berpikir secara nasional. Saya bahkan ini tidak boleh saya cerita banyak. Banyak kenapa itu harus operasi kilat begini, kenapa itu begitu. Beliau banyak cerita sama saya dan beberapa hal yang itu. Tapi kalau salah satu Pak Yusuf itu yang saya tahu ya, saya mendampingi karena saya mendampingi beliau mulai pensiun, kemudian sakit, kami ke Jepang, kami ke India, kami ke Australia dalam rangka sakit itu. Itu ada satu yang selalu Pak Yusuf lakukan, bahwa beliau selalu sholat di awal waktu. Selalu kita break itu masalah. Mau keluar gini, sembahyang dulu. Mana? Sembahyang dulu. Itu barangkali yang kalau itu. Nah, barangkali kalau hal lain nantilah kita bicara-bicara lain. Terima kasih tadi saya sudah dikasih penegasan itu terakhir Pak Suryadi bahwa kita tulis yang baik-baik saja. Supaya melahirkan kebaikan dan memang beliau juga pernah cerita sama saya terakhir kan. Beliau pernah, Heri, saya pernah dimarahi sama Soekarno. Saya dimarahi sama Soekarno. Ini yang saya kaget. Saya lagi di Parepare, kemudian datang telegram saya harus menghadap Soekarno besok. Jadi saya naik helikopter sudah mau malam dari Parepare ke Makassar, dari Makassar ke sana. Oh ya, kenapa Bang? Kok tahu Soekarno marah sama saya? Gara-gara apa? Nah, dia cerita bahwa begini. Ada yang saya kaget, beliau hafal pasal. Mulai mengatakan begini. Kau tahu itu aneka tambang? Iya Pak, di Pomolah. Itu aneka tambang, itu mau diambil oleh orang. Saya tidak mau sebut namanya karena keluarganya ada. Itu Soekarno, saya larang karena saya sebagai panglima perang. Dia panglima perang, dia bilang, Sulawesi Tenggara kan. Saya larang. Kenapa kita larang? Kau tahu. Pasal 33 Undang-Undang Dasar mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara. Jadi tidak boleh diambil itu. Nah, jadi kita mungkin tidak tahu ini. Dan beliau bilang bahwa Pomalaya sebenarnya itu dulu lepas itu kalau itu. Itu dia bilang sama saya dimarahi Soekarno. Biar me. Jangan bisa bicara panjang. Terima kasih sekali lagi. Nanti terlalu banyak yang harus saya tidak bicarakan. Terima kasih Pak Pahir sudah jadi moderator. Mohon maaf kalau ada yang berlebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang membicarakan Pak Jenderal ini tidak akan pernah selesai ya. Semakin dikaji, semakin nampak keasliannya begitu. Baiklah, saya kira saya mengundang kembali Bapak Muhammad Soeharto. Adakah semacam protak untuk ke acara berikutnya ke Panaikan? Pak Ato. Ya, kita akan ke ziarah kubur ya. Ya, bagaimana? Oh, ditutup dulu. Ya, saya kira ditutup dulu. Setelah itu Pak Ato akan mengarahkan kita bagaimana caranya ke sana. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.